Nampakkan keberpihakan kita, nampakkan kepedulian kita kepada umat Islam, kaum muslimin yang ada di Palestina. Dengan apapun yang bisa kita lakukan, ya. Dan jangan sampai kita meremehkan apapun yang bisa kita lakukan untuk saudara kita kaum muslimin. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan kemenangan pada mereka. Bahkan itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kaum muslimin, khususnya kelak di Palestina, mereka akan mendapatkan kemenangan dan kejayaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang perlu kita perhatikan serang pertanyaannya adalah apa peran kita untuk Palestina. Ini menjadi hal yang penting. Setelah kita mengetahui data-data saat ini bagaimana kondisi di Palestina, ya terakhir kemarin ya atau beberapa hari yang lalu saya dapatkan bahwa korban jiwa yang saat ini berada di di kota Palestina itu kurang lebih yang meninggal sudah sekitar 1.000 orang. Ya, yang luka-luka 5.000 lebih. Ya. Bahkan ini disebutkan adalah seperti perang dunia ketiga, genosida, ya. Artinya apa? Ini luar biasa, ya. Hari demi hari luar biasa. Ya, ditambah dengan kondisi mereka kemudian di stop, ya, listrik mereka, internet mereka dan lain sebagainya, pasokan makanan dan lain sebagainya. Nah, maka apa peran kita sebagai kaum muslimin yang merasakan penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, jelas kita tidak boleh melupakan doa. Berdoa untuk mereka, saudara-saudara kita di Palestina, ya, agar agar mereka diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian yang mungkin kalau kita menghadapinya tidak akan mampu kita menghadapinya. Ya, maka bentuk kepedulian kita, maka terus kita doakan mereka. Makanya saat ini beberapa masjid itu sudah mulai melazimi doa kunut nazilah. Ya, kunut nazilah, kunut yang kita dianjurkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Ya, apalagi saat ini musibah sangat besar, ya, yang luar biasa. Maka jadikan doa itu menjadi salah satu hal yang harus tidak boleh kita tinggalkan. Karena ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjata yang paling ampuh bagi orang yang beriman. Ya, tank, ya, kemudian pesawat tempur, ya, kemudian tembakan-tembakan itu mungkin ya bisa menghancurkan dan lain sebagainya. Tapi ternyata yang lebih dahsyat lagi yang bisa menghancurkan adalah doa-doa kita. Maka langitkan doa-doa kita. Siapa tahu di antara kita, khususnya yang hadir kesempatan pagi hari ini, ada yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, sehingga menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di sana dan juga mengalahkan dan memporak-porandakan orang-orang Zionis Israel. Kemudian, yang kedua, yang perlu kita lakukan sebagai peran kita untuk negara atau saudara-saudara kita di Palestina, yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, tidaklah suatu musibah Allah berikan kepada hambanya kecuali disebabkan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh hambanya tersebut. Artinya bisa jadi waliyadzubillah. Ya, diujinya saudara kita kaum muslimin saat ini di Palestina itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Selain itu, kenapa kita harus beristighfar, ya, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ya, doa seseorang yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa tidak diijabahi karena lantaran perbuatan dosa yang ia lakukan. Baik karena dia memakan harta yang haram, menzolimi saudaranya dan lain sebagainya. Maka kalau kita ingin benar-benar membantu saudara kita yang ada di Palestina, maka mari dari saat ini kita cukupkan untuk kemudian berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istighfar kita menjadi penyebab diijabahinya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Yang kedua adalah dengan memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini sangat penting. Ya, peran kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina adalah menjaga persaudaraan sesama kaum muslimin. Ya, menjaga persatuan. Ya, karena memang Bapak Ibu sekalian, kenapa kok orang-orang Yahudi itu kemudian dengan bangganya, dengan pedenya menampakkan kesadisan mereka, kebiadaban mereka di seluruh muka bumi ini, ya, itu dengan bangganya, dengan rasa takut sama sekali. Karena mereka tahu kaum muslimin itu tercerai-berai, sibuk ngurusin satu sama lain, sibuk menyalahkan saudaranya satu sama lain, sibuk bermusuhan satu sama lain. Sehingga mereka nggak khawatir, nggak usah kita khawatirkan, mereka cuma sibuk menyalahkan satu dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian,
Ya, kita renungi kembali perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu. Janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian bercerai-berai. Ya. Kemudian dalam surah yang lain, ya, surah Al-Anfal ayat ke-104 surah Al-Anfal ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atiullaha war rasula wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taati Allah, taati Rasulnya, dan janganlah kalian bertikai satu sama lainnya. Janganlah kalian bercerai-berai satu sama lainnya sesama kaum muslimin. Kenapa? Fatafshalu, karena ini akan menjadi penyebab kalian akan dikalahkan oleh musuh-musuh kalian. Wa tadhhaba rihukum, dan akan keluar atau akan hilang ya kekuatan kalian, akan hilang kewibawaan kalian di hadapan musuh-musuh kalian. Terlebih Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan kepada kita, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qasa'atiha. Ya. Hampir-hampir kelak di akhir zaman, ya, bahwa apa? Kalian umat Islam itu akan dikerumuni oleh musuh-musuh Islam sebagaimana orang-orang yang sedang kelaparan itu apa? Mengerumuni hidangan, suatu hidangan. Ya, artinya apa? Umat Islam sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW kelak akan ada masa di mana umat Islam itu bagaikan dikerumuni oleh musuh-musuh Islam sebagaimana mereka, ya, orang-orang yang sedang kelaparan sedang mengerumuni hidangan yang mereka akan santap. Kemudian para sahabat bertanya ketika itu, awamin qillatin yauma idzin nahnu ya Rasulullah. Wahai baginda Rasul, apakah hal tersebut terjadi karena sedikitnya jumlah kaum muslimin? Apa kata baginda Rasulullah SAW? La, walakinnakum katsirun. Ya, akan tetapi apa? Jumlah kalian sangat banyak. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Tapi banyaknya jumlah kalian itu hanya bagaikan apa? Buih yang terombang-ambing di atas arus air. Yang tidak ngerti arahnya harus kemana. Ya, banyaknya kita tidak mendatangkan kekuatan. Ya. Wa kagusa isail. Ya, kemudian apa? Hal ini menjadikan penyebab Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa segan kepada umat Islam. Tidak sebagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW dan khalifah-khalifah setelahnya, di mana umat Islam sangat ditakuti, sangat kemudian apa? Dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam. Bahkan ketakutan ini sudah dirasakan oleh musuh-musuh Islam. Itu apa? Sebulan perjalanan kaum muslimin menuju tempat mereka. Mereka sudah ketakutan luar biasa. Tapi apa? Kata Nabi Muhammad SAW, ada saatnya musuh-musuh Islam sudah tidak lagi segan kepada umat Islam. Ya. Akan dicabut rasa takut mereka kepada umat-umat Islam. Apa di antara penyebabnya? Al-wahan. Ya. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia. Yang karena cinta dunia ini sesama kaum muslimin saling bermusuhan, saling membenci. Hanya karena ini kemudian apa? Tidak mau bekerja sama. Hubud dunia. Ya, karena memang banyak peristiwa, pertikaian, perselisihan di antara kaum muslimin, rata-rata penyebabnya apa? Karena dunia. Atau karena apa? Karena kepentingan dirinya sendiri. Ya, maka apa Bapak Ibu sekalian? Jangan kita jadikan umat Islam lemah karena apa? Kita saling membenci satu sama lain. Jangan kita jadikan umat Islam ini apa? Lemah karena kita apa? Bercerai-berai. Ya, berpecah belah, tidak bersatu padu. Ya. Maka peran kita sebagai umat Islam kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, mari saat ini seharusnya apa? Peristiwa kaum muslimin yang ada di Palestina menjadikan kita saling mencintai satu sama lain, saling bersinergi satu sama lain, saling tolong menolong, jangan lagi bermusuhan, jangan lagi memjas satu sama lain. Yang kemudian apa? Menjadikan kita hanya berkelompok-kelompok yang menjadikan kita lemah. Ya, menjadikan kita lemah, dan itulah yang saat ini diupayakan oleh musuh-musuh Islam. Mereka jadikan bagaimana umat Islam ini sibuk dengan apa? Sibuk dengan perselisihan di antara mereka, sehingga mereka tidak peduli dengan saudara-saudara kita atau saudara-saudara mereka yang ada di Palestina. Kemudian, hal yang selanjutnya, yang keempat, yang perlu kita perhatikan untuk menjadi peran kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina adalah apa? Semangat belajar ilmu syar'i. Ya. Dan semangat menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Penyebab kenapa kok ada tadi orang yang menganggap bahwa apa Palestina itu konflik murni yang bertahun-tahun antara Palestina dan Yahudi ya, atau Israel. Itu karena apa? Karena kurangnya mereka mendalami ilmu agama. Kurangnya mereka mau menghadiri majelis ilmu, meluangkan waktunya untuk duduk di majelis ilmu.
Maka apa? Tugas kita, peran kita adalah bagaimana kita semangat belajar ilmu syar'i, semangat menghadiri majelis ilmu agar kita bisa membantah syubhat-syubhat yang berkaitan tentang umat Islam. Ya, sehingga apa? Kita tidak mudah dikelabui dengan orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang membantu mereka untuk apa? Kita menjadi salah paham terhadap saudara kita. Nah, itu semua butuh ilmu, ya, butuh semangat, butuh meluangkan waktu kita untuk duduk sejenak di majelis ilmu. Karena memang, ya, 3 di antara kekuatan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Yasin, ya, pejuang terkenal di Palestina, itu 3 kekuatan yang seharusnya dimiliki umat Islam dengan peristiwa di Palestina adalah apa? Yang pertama, senantiasa menguatkan iman mereka. Ya, yang kedua adalah apa? Menguatkan ilmu mereka. Dan yang ketiga adalah apa? Menguatkan akhlak mereka. Nah, 3 ini tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan apa? Diawali dengan semangat kita belajar ilmu syar'i. Karena bisa bertambah iman kita dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bagaimana dengan bertambahnya? Dengan ketaatan. Bagaimana kita bisa taat? Dengan ilmu. Kalau kita tahu keutamaan ketaatan tersebut, itu akan mendorong kita untuk bisa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi bertambahlah keimanan kita. Ya, ilmu jelas, ya, dengan kita belajar akan bertambah ilmu kita. Kemudian yang ketiga adalah apa? Akhlak. Bagaimana kita bisa berakhlak yang baik, yang mulia, itu juga dengan ilmu. Maka peran kita terhadap saudara-saudara kita di kaum muslimin adalah apa? Kita harus semangat belajar ilmu syar'i dan menghadiri majelis-majelis ilmu agar apa? Kita tidak mudah kena syubhat orang-orang yang menganggap bahwa apa? Palestina bukan urusan kita. Waliyadzubillah. Kemudian selanjutnya peran kita untuk mereka saudara-saudara kita di Palestina adalah apa, Bapak Ibu sekalian? Yaitu membantu mereka dengan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Di antaranya apa? Yang di antara kita memiliki harta, maka apa? Sisihkan, ya, sebagian harta kita untuk membantu saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Ya. Kemarin juga kami tanyakan, ya, kepada Syekh yang kemudian sempat berkunjung ke Indonesia, ya, apa yang kira-kira antum butuhkan dari saudara-saudara kalian di Indonesia kaum muslimin. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya saat ini setelah doa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sesungguhnya yang bisa menolong kami inilah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan pertolongan kepada kami. Setelah doa adalah apa? Nah, tadi, ya, support dengan dukungan dengan harta-harta yang kalian miliki. Karena saat ini apa? Rumah-rumah kami hancur. Logistik sangat kekurangan. Listrik juga tidak dapat, ya, dan lain sebagainya. Nah, ya, maka apa? Mereka sangat membutuhkan apa? Saluran-saluran atau donasi-donasi dari kita yang memiliki harta. Maka apa? Jadikan harta kita ini sebagian dari harta kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita peduli dengan saudara-saudara kita di kaum muslimin yang ada di Palestina. Ya, artinya apa? Yang memiliki harta, maka bantu dengan hartanya. Yang memiliki jabatan, ya, dimanapun gunakan jabatannya untuk bagaimana apa? Peduli kepada Palestina. Atau kalau yang lebih tinggi lagi jabatannya apa? Maka apa? Gunakan jabatan tersebut untuk bagaimana menghimpun, ya, kekuatan, ya, secara materi dan juga secara spirit untuk apa? Untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ya, seperti yang dilakukan oleh Kedubes, ya. Itu kemudian mengumumkan bahwa apa? Nah, kita semua harus peduli terhadap kondisi Palestina yang saat ini hari demi hari itu sangat sangat menyedihkan, ya, sangat menyedihkan. Ditambah juga tadi kondisi saat ini apa? Tidak ada listrik. Kita kan alhamdulillah, ya, masih ada listrik. Mereka sudah hampir sepekan itu tidak ada listrik, ya. Internet pun hanya di tempat-tempat biasa saja untuk mereka bisa mengabarkan kepada alam tentang apa namanya pada dunia tentang kondisi mereka saat ini di Palestina. Kita yang saat ini bisa menikmati listrik, yang terkadang kita hanya 1 jam atau 2 jam saja listrik mati sudah kewalahan, ya. Maka apa? Seharusnya kemudian kita perhatikan mereka dengan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian yang memiliki ilmu, maka apa? Bantu dengan mereka dengan ilmu kita yang kita miliki. Jelaskan kepada umat bahwa apa? Kita memiliki peran besar kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, kita ajarkan umat Islam tentang agama Islam, bagaimana agama Islam memperhatikan perkara Palestina dan kaum muslimin di Palestina. Dan kemudian juga yang ahli media, apalagi zaman sekarang, ya. Zaman sekarang ahli media apa namanya? Semua itu bisa diakses oleh media sosial. Maka apa? Yang ahli media maksimalkan medianya untuk apa? Menyuarakan kebenaran, menampakkan realita fakta yang ada dalam yang saat ini dirasakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di mana? Di Palestina. Kemudian nampakkan keberpihakan kita, nampakkan kepedulian kita kepada umat Islam, kaum muslimin yang ada di Palestina. Dengan apapun yang bisa kita lakukan, ya.
Dan jangan sampai kita meremehkan apapun yang bisa kita lakukan untuk saudara kita kaum muslimin. Karena bisa jadi apa? Sesuatu yang kita anggap remeh, tapi kita lakukan untuk sebagai bukti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita kaum muslimin, bisa jadi itu menjadi penyebab Allah ridho kepada kita, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan peran kita yang terakhir khususnya sebagai bangsa Indonesia adalah apa? Kita mendukung penuh ya kemerdekaan didapatkan oleh negara, oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, karena negara mereka dirampas, dijajah oleh orang-orang Zionis Israel. Maka apa? Kita harus mendukung mereka karena mereka adalah negara Islam pertama yang mendukung kemerdekaan kita Indonesia ini. Maka apa? Kita harus mendukung mereka agar mereka mendapatkan kemerdekaan untuk mereka bisa nyaman tinggal di negara mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa tragedi yang saat ini terjadi di negara Palestina yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah ya untuk bisa memberikan kemenangan pada mereka. Ya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan kemenangan pada mereka. Bahkan itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kaum muslimin khususnya kelak di Palestina mereka akan mendapatkan kemenangan dan kejayaannya. Ya, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya pertanyaannya, apa yang mau kita pilih? Ada dua pilihan yang mau kita pilih. Pertama, apakah kita akan memilih menjadi orang-orang yang menunggu kemenangan tersebut dan kejayaan tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, atau yang kedua, kita memilih untuk berkontribusi, ikut berjuang untuk bagaimana bisa mewujudkan kemenangan tersebut dan kejayaan umat Islam bagi kaum muslimin yang ada di Palestina. Nah, pilihannya dua. Mau kita diam saja menunggu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan saudara kita khususnya di Palestina, atau apa? Kita ikut berkontribusi, ikut berjuang, ikut peduli, yang mana itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau menjadi penonton saja atau menjadi pelaku? Atau menjadi pelaku yang kemudian ikut serta dalam mewujudkan kemenangan yang akan Allah berikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tampakkanlah peran kita untuk mereka saudara kita kaum muslimin, karena kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, ketika kita mendapatkan kabar tentang saudara-saudara kita, tentang penderitaan saudara kita kaum muslimin di Palestina, apa yang kita lakukan sebelum kelak di akhirat, di dunia pun kita juga akan ditanya oleh anak-anak kita, oleh generasi kita nanti. Ya, ketika mereka bertanya bagaimana ketika ada peristiwa Palestina, ayah, umi, abi, umi, apa sikap ayah dan umi ketika saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina kemudian apa mendapatkan penderitaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka apa ini akan menjadi jawaban bagi kita ketika kita bisa memberikan kepedulian dan peran kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina.